Udah dicoba belum? Gimana tadi perintahnya? PLT, Oke, plot plot, kemudian apa? X titik datanya NumPy, Y. ya. Pakai NumPy ya, karena dia tensor ya, dia masih tensor. Kita convert dulu menjadi NumPy. NumPy. Nanti Anda sampai sini UASnya ya. Error nggak? Nah, ini dia ya. Ya, ini grafik apa? Hubungan antara X dengan Y. X dengan Y. X-nya berapa nilai tadi? X-nya yang mana? Ini ya. Oke, ada berapa nilai? 5 ya. Saya tambah menjadi 50. Ya, saya tambah jadi 50. Oke, ini saya tambah berarti di run. Oke, run sudah ya. Nah, Y-nya juga harus diupdate ya. Kenapa Y-nya diupdate? Karena X-nya sudah saya update. Maka Y-nya saya update. Kalau X sama Y sudah masuk nilai yang baru, maka saya bisa merun ini ya. Maka nanti nilainya akan berapa nilai nanti? Dia akan lebih halus nilainya. Nah, kayak gitu. Bisa lihat perbedaannya? Saya. Oke, udah ya, udah mulai nih, udah mulai ya. Udah mulai masuk kepada grafiknya ya. Oke. Oke ya, di situ juga ada contoh yang menggunakan sinus ya, menggunakan sine ya. Ya, itu nanti kita sampai pada menggunakan grafik gitu ya. Nanti yang terakhir saya mau bahas sebelum masuk ke scriptnya, ada yang namanya ada grade-nya ya, gradient descent-nya ya. Namanya gradient descent-nya. Ya, ini sudah saya pikir. Anda kalau mau rubah ini, Anda rubah menjadi sin ya. Anda rubah menjadi sin, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi y-nya ubah menjadi sin x ya. Ini. Jadi nanti hubungan antara x dan y adalah nilai sin untuk setiap 100 nilai ini ya. Setiap nilainya kita cari nilai sinusnya. Maka grafiknya akan seperti ini. Ya, silahkan dicoba. Kita lanjut aja ke 7. Cara ke 7. Two dimensional tensor. Multiplication. Coba kita lari ke gradient aja ya. Ini matic multiplication-nya ada di sini nih. Tadi sampai mana tadi ya? 6 apa 7 tadi? Ini belum ya. Ya, oke. Ya, ini kita masuk ke dua dimensi ya. Atau saya kasih gambaran seperti ini aja dulu ya, biar agak cepat ya. Ya, ini kita bicara tentang 2D apa di sini? 2D tensor ya. 2D tensor. Jadi gini, nanti data yang akan kita simpan ya seperti ini. Ini adalah pixel ya, ini adalah pixel ya. Jadi kalau kita punya image seperti ini, warna hitam itu nilainya bukan 255 tapi nilainya adalah 0. Jadi hitam itu bukan 255 tapi hitam itu adalah 0. Nah, putih itu adalah nilai 255. Nanti kita ada namanya grayscale gitu ya. Grayscale itu apa? Grayscale adalah nilai dari 0 sampai 255. Jadi kalau misalnya Anda ini kita belum masuk RGB ya. Kita masuk di grayscale. Jadi kalau misalnya Anda cari grayscale, oke. Grayscale seperti ini. Kita lihat image-nya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah image, tapi image-nya hanya bermain dari putih ke hitam ya. Ini namanya grayscale. Nah, nanti masing-masing nilai ini akan nilai dari 0 sampai 255. Berarti yang 0 mana? Yang ini ya. Ini adalah nilai 0 hitam. Nanti ini misalnya nilai 10, nilai berapa gitu ya.
sampai nilai berapa? Nilai 255 seperti ini ya. Tergantung berapa ininya ya. Nah, oke, kita lanjut di sini. Oke, sudah mulai agak lemot. Oke. Tadi sudah ya, 0 sampai 255. Udah jalan. Ya, nah ini adalah nilai. Oke, sorry, sudah nge-lag laptop saya ya. Sudah kebanyakan yang dibuka ya. Coba kita lihat di sini ya. Ya, nanti kita rehat sebentar lah. Oke. Ini adalah udah belum? Tidak real time ya. Ini jangan-jangan yang online nggak ada ini. Oh, ini saya tutupin aja deh ya. Halo, masih ada yang online? Masih ya? Masih. Ya, oke, coba kita lanjut lagi. Ini ilustrasinya, ini adalah sebuah image. Oke, ini adalah sebuah image. Ya, ini adalah image. Ya. Oke, nah perhatikan di sini. Ini adalah misalnya, ini adalah tulisan tangan ya. Ini adalah tulisan tangan kita. Oke. Nah, kemudian tulisan tangan kita akan disimpan ya. Maka ini adalah pixel-pixelnya. Ya, jadi gambarannya gimana? Gambarannya ada, saya pakai di sini aja. Ya. Misalnya ada sebuah kertas seperti ini. Ya. Kemudian Anda diminta menulis angka 8 gitu ya. Angka 8. Nah, maka nanti di sini ada konsep yang namanya pixel ya. Ada konsep yang namanya pixel. Nanti di sini ada beberapa pixel yang akan kita gunakan untuk menyimpan nilai 8. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Ini berapa kali berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada banyak lah ya. Ya, nanti yang kita pakai 28 kali 28. Tapi masing-masing pixel akan menyimpan sebuah nilai. Bisa dipahami ya? Setiap pixel ya, apakah bisa 255, apakah bisa 0, apakah bisa 100 gitu ya. Maka ini yang disimpan nih. Ini adalah yang disimpan. Jadi yang kita lihat adalah seperti ini. Angka 8. Tapi yang dipahami oleh komputer sebenarnya adalah ini. Ya, walaupun nanti komputer akan ubah lagi menjadi nilai biner ya. Maka ini masing-masing pixelnya nih. Ini yang disimpan di komputernya. Ya, 0 itu tadi apa? 0 itu ada putih gitu ya. Kemudian ini yang hitam nih ya. 255 hitam, di sini agak-agak grey gitu ya. Seperti ini. Ini ada juga gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada satu contoh ya. Ini waktunya udah nggak cukup ya. Saya loncat ke sini aja deh. Saya loncat ke ada grade aja ya. Saya loncat ke ada grade aja. Nomor 10. Habis itu kita masuk ke script-scriptnya. Nanti script-scriptnya bisa cepet lah. Oke, kita masuk ke derivatif. Habis ini kita break sebentar. Nanti kita masuk ke script-script yang sudah ada di GitHub-nya ya. Oke, apa yang dimaksud dengan derivatif kemarin? Ini kita gunakan untuk mendapatkan turunan ya dari sebuah fungsi error ya. Ini sudah kita bahas ya. Nah, nanti ketika kita pakai TensorFlow ini adalah sebuah fungsi. Jadi teorinya ini derivatif ya, yang tadi yang minggu lalu
atau yang berapa minggu kita bahas gitu ya. Nah, ilustrasinya adalah ini akan kita gunakan pada fungsi error ya. Akan bagaimana kita mengupdate nilainya. Derivatif ada nggak derivatif? Coba Anda lihat di derivatif. Ada nggak derivatif? Nggak ada derivatif ya? Derivatif nggak ada. Oke, habis ini saya masuk ke, coba deh kita coba di sini deh. Ini nggak terlalu banyak deh. Ya, silakan dicoba. Ini terakhir. Nanti kita masuk ke script yang ada ya. Scriptnya kayaknya bisa cepet lah, bisa sejam lah. Ya, silakan Anda masukkan fungsinya sekarang. Apa di situ? X sama dengan, di Google Colab silakan di sini. Kita define X yang baru. X sama dengan berapa nilainya? Torch bebas. Torch titik tensor. Silakan diikutin. Kemudian nilainya adalah 2 sebenarnya. Nilai X adalah 2. Nah, di sini kita kasih perintah require grade ya. Require kemudian underscore grade ya. Sama dengan true. Ya. Oke, sudah? Silakan dicoba. Bisa? Ya. Duh, saya ada janji ya. Oke. Ya, ini X-nya. Fungsinya apa? Y sama dengan 9 kali berapa? X ya. Pangkat 2. Oke. Ditambah dengan 2. Sorry, pangkat 4 ya. Ya, 2-nya kecepatan saya. 2, kemudian kali berapa? Kali X pangkat 3 gitu ya, betul? Ditambah dengan 3x kuadrat ya. 3x pangkat 2 ditambah dengan 6x ya. Oke, ditambah dengan 1. Oke. Ini adalah fungsinya ya, yang akan kita coba cari derivatifnya di titik X sama dengan 2. Oke. Ya. Fungsinya mana fungsinya? Fungsinya adalah 9x pangkat 4 ya. Ini kalau di sini ada contohnya ya. Ini kita mencari derivatif di fungsi ini. Nih. Derivatif di fungsi yang ini nih. Ini dia ya. Oke, ini nanti masuknya di mana? Ini masuknya di error ya. Ini masuknya di ini di cost function nanti. Ini yang kita bolak-balik bahas di cost functionnya. Ya, coba kita lihat di hitungan manualnya. Hitungan manualnya mana fungsinya? Ini fungsinya apa? 9x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 6x tambah 1. Nah, ini representasi dari grafiknya. Ini adalah grafik dari 9x pangkat 4 ya, ditambah 2x pangkat 3 tambah 3x2 tambah 6x tambah 1. Nah, sekarang kita akan mencari slope-nya, kita akan mencari derivatifnya ketika x-nya sama dengan 2. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, jadi kalau ini kita cari secara manual, maka caranya seperti ini. Kita turunkan dulu ya. Jadinya seperti ini, 36 x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 6x tambah 6. Nah, nanti 2-nya gimana? 2-nya tinggal kita masukin nilai 2-nya. Berarti 36, ini dibalik ya. Nanti dibalik, ini dibalik 6, ini jadi berapa tadi? Jadi 2 ya. Maka nilainya berapa? 330. Perhatikan di sini. Ketika kita menggunakan fungsi yang tadi, kita cukup memberikan caranya seperti ini. Ini bakal banyak dipakai. Ini caranya. Perhatikan di sini. Perintahnya cuma 2 baris di sini, 3 lah sama di sini.